Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Choose or Die. Film ini mengisahkan seorang mahasiswi yang memainkan sebuah game jadul karena tergiur dengan hadiah besar. Namun ternyata game itu adalah game terkutuk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan pertengkaran hebat antara seorang ibu dan anak cowoknya. Sang ayah yang bernama Hal hanya bisa diam mendengar pertengkaran itu. Ia pun kembali melihat komputer tuanya. Hal adalah seorang kolektor game jadul. Ia sedang menginstal sebuah game yang diambil dari kaset lama. Program itu adalah game yang bernama Cursor. Cursor adalah sebuah game jadul di mana kamu cuma diberi dua pilihan dan harus pilih salah satu saja. Hal kemudian duduk di depan komputer itu. Game itu dimulai dari level 1. Komputer mulai mengetik sendiri mengenai apapun yang Hal lakukan seakan-akan dapat melihat gerak-geriknya. Ia yang penasaran pun mulai memperhatikan komputer tersebut. Game itu selalu memberikannya dua pilihan. Misalnya, kursor bertanya nyalakan lampu atau matikan. Saat ia jawab dengan mengetik matikan, maka lampu di rumah tersebut menjadi padam seketika. Ia pun senyum-senyum sendiri merasa game ini sangat ajaib. Apapun yang dipilihnya akan menjadi kenyataan. Tapi tiba-tiba muncul pertanyaan aneh, lidahnya atau telinganya. Hal mulai merasa aneh dan kebingungan, diikuti dengan tulisan pilih atau mati. Tampaknya game kursor memaksanya untuk memilih. Ia yang ketakutan pun ingin meninggalkan meja komputernya. Namun saat akan pergi, ada suara yang memekakan telinga membuatnya kesakitan sambil menutup telinganya. Di dalam keheningan, Hal keluar dari kamarnya untuk melihat kondisi anak dan istrinya. Namun sesuatu telah terjadi. Ia melihat istrinya memegang pisau dan lidah anaknya sudah dalam keadaan terputus. Ternyata, Hal terpaksa memilih lidah. Level 1 pun selesai. Terlihat di monitor tertulis level 2 harus dilanjutkan besok di jam yang sama. Scene lompat ke 3 bulan kemudian. Terlihat di sebuah gedung yang bernama Kismet. Beberapa pekerja termasuk gadis ini yang bernama Kayla sedang mengantri untuk mendapatkan gajinya. Selesai bekerja, Kayla pergi ke tempat temannya yang bernama Isaac. Kayla bekerja paruh waktu di Kismet untuk biaya tambahan kuliahnya di jurusan programming. Hari itu Kayla menjual sebuah alat retro kepada Isaac. Lalu Kayla tidak sengaja menemukan sebuah kotak kaset lama bertuliskan Cursor, menangkan hadiah utama $125.000. Kayla yang penasaran dan tertarik dengan hal itu pun menelpon nomor kontak di kotak kaset itu. Nomor itu bisa dihubungi, namun yang menjawab adalah voice recorder. Orang yang berbicara di pesan tersebut adalah Robert Englund. Ia membicarakan hal-hal mengenai game tersebut dan juga mengingatkan kalau kenyataan itu terkutuk. Kayla meminta kaset itu pada Isaac dan mengajaknya ketemuan jam 1.30 di sebuah kafe. Di rumah, Kayla melihat ada sisa plastik tempat bubuk haram. Sepertinya bekas dipakai oleh ibunya. Sang ibu depresi karena kehilangan anak bungsunya yang bernama Ricky. Diketahui, Ricky meninggal karena tenggelam di kolam renang. Ibunya yang sedang teler berkata ada tikus besar di dalam dinding rumah mereka. Selesai dari shift malam di Kismet, Kayla yang sedang berada di kafe menunggu Isaac mencoba untuk menjalankan game kursor. Ia dihampiri oleh pelayan untuk menanyakan pesanannya. Sepertinya Isaac lupa dengan janjinya karena keasikan main game. Saat program berhasil dijalankan, Kayla mendapat kejutan saat kursor tahu jika ia sedang berada di sebuah kafe. Lalu menyuruhnya memilih kopi atau kue sesuai menu di kedai itu. Kayla pun memilih kopi. Seketika itu juga pelayan sudah berada di depan mejanya untuk menuangkan kopi. Kayla semakin terkejut setelah melihat kembali menunya yang sudah berubah. Tidak ada pilihan kopi atau kue di menu itu, yang ada malah tertera menu sarapan. Sepertinya kursor bisa memanipulasi lingkungan sekitar pemain. Kayla kembali disuruh untuk memilih apakah kita akan istirahat. Kayla yang ingin menyudahi game aneh itu segera menutup laptopnya. Namun aneh, yang terlihat seperti ia sedang berada di dimensi lain. Di sana ada seorang anak yang menyuruhnya pilih atau mati. Kayla yang ketakutan pun kembali membuka laptopnya. Kemudian ia langsung memilih ya. Tiba-tiba si pelayan bertingkah aneh. Ia pun mulai menjatuhkan gelas ke lantai hingga pecah berserakan.
Kemudian gelas itu diambil dan dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri. Tak sampai di situ, si pelayan tanpa bisa berhenti mengunyah kaca di mulutnya hingga mulutnya mengeluarkan darah karena pecahan kaca yang ia makan. Malang nasibnya, ia pun harus meregang nyawa. Dan level 1 pun usai. Di monitor kembali tertulis level 2 dilanjutkan di waktu yang sama, yaitu pukul 2. Di rumah, Kayla terbangun karena ada polisi yang datang ke rumahnya menanyakan perihal Kayla yang berada di TKP saat pelayan itu meninggal di kafe tersebut. Kayla menceritakan kejadian malam itu pada Isaac kalau game cursor itu sudah memakan korban, tapi Isaac tentu tidak percaya. Kayla bertanya dari mana Isaac mendapatkan barang itu dan dijawab barang itu didapat dari pengosongan rumah. Kayla masih tampak kesal mendengar jawaban itu, tapi Isaac berjanji akan mencari tahu asal-usul barang tersebut. Tepat jam 2 subuh saat Kayla masuk shift malam, sang ibu yang berada di rumah pun menelponnya. Ia terdengar sangat ketakutan dan mengatakan ada tikus besar masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba kursor mengambil alih komputer di ruangan Kayla. Level 2 pun dimulai dan sang ibu yang menjadi korbannya. Ia harus menghadapi tikus besar yang akan memangsa dirinya. Daripada dimakan tikus besar, Kayla akhirnya meminta ibunya untuk melompat keluar dari jendela. Level 2 pun selesai. Kayla tampak sangat kesal dengan kursor hingga ia membanting dan menginjak-injak komputer di depannya. Atas kejadian tersebut, Kayla langsung dipecat. Beruntung ibunya cuma terluka dan kini dirawat di rumah sakit. Kayla kembali ke rumah menyaksikan rumahnya yang berantakan sekali. Pintu kamar tempat ibunya bersembunyi rusak berat digigit tikus. Kayla yang frustasi kembali ke tempat Isaac sambil menunjukkan foto keadaan rumahnya yang berantakan. Mereka berdua berencana meretas kursor. Jam 2 subuh tiba, yang artinya Kayla harus lanjut memainkan game kursor di level 3-nya. Siapakah korban berikutnya? Isaac dibuat tak bisa berkata-kata lagi dan mulai mempercayai Kayla, karena kursor bisa menuliskan apa yang sedang dipikirkan sebelum dia mengucapkannya. Kayla melarang Isaac memainkannya, takut Isaac akan terluka. Akan tetapi, ia malah mendapat hukuman dari kursor. Kayla terpaksa kembali memilih untuk lanjut ke permainan selanjutnya. Lalu, ia diminta untuk memilih pintu merah atau biru. Tadinya, Isaac akan memilih pintu biru. Namun ketika ia mendengar di balik pintu itu ada bisikan, "Mati," ia pun tak jadi memilih pintu itu. Mereka memilih pintu merah. Setelah masuk ke dalam, Kayla melihat bayangan adiknya, Ricky, yang baru meninggal beberapa waktu lalu karena tenggelam saat bermain di kolam renang. Walaupun sudah diingatkan oleh Isaac bahwa itu hanya halusinasi, Kayla tetap saja mengejar adiknya. Sepertinya kursor memainkan pikiran Kayla karena ia masih bersedih atas kelalaiannya mengawasi adiknya saat bermain di kolam renang hingga menyebabkan adiknya meninggal. Isaac yang masih mengikuti Kayla ikut masuk ke kolam renang yang sudah kosong itu. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain karena tertutup kabut. Tiba-tiba Isaac diserang Ricky. Terjadi pergumulan hingga didengar oleh Kayla. Saat Kayla menghampiri mereka, terlihat Isaac dan Ricky pingsan di sana. Kursor meminta Kayla memilih untuk menyelamatkan Isaac atau Ricky. Akhirnya, Kayla memilih Isaac dengan menyeretnya ke pinggir. Level 3 pun usai. Isaac akhirnya berhasil melacak lokasi pembuatan game itu melalui nomor telepon yang tertera di kaset kursor itu. Mereka segera ke sana. Lokasinya tampak jauh dari keramaian. Setelah masuk ke dalam gedung kosong itu, Kayla berusaha menghubungi nomor telepon itu lagi dan ternyata deringan telepon terdengar dari dalam gedung itu juga. Mereka mencari asal-usul suara itu. Di sana terdengar voice recorder yang pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka melihat kabel yang menuju ke sebuah ruangan, lalu mereka pun mulai menelusuri aliran kabel powernya hingga menemukan ruangan lain yang berisi perangkat pemutar video. Di dalamnya ada kaset jadul yang tertulis Cursor Beta One. Saat dinyalakan, terlihat seseorang yang sedang melaporkan eksperimen pertamanya, yaitu tanggal 12 Maret 1984. Inigo Beck, March 12, 1984. This is the first cursor beta test.
Ia menjelaskan telah menyederhanakan kutukan yang entah datang dari mana asalnya itu dan memasukkan simbol-simbol itu untuk dijadikan permainan game horor sederhana. Simple horror game experience. But the myth Di mana suggests seseorang yang memainkan game itu akan terkutuk. Semakin menderita pemainnya akan membuat pengutuknya mendapatkan keuntungan. the cursor benefits. Ia melakukan uji coba pertamanya pada seseorang. Okay, you've been waiting for hours. They promised you food. Korbannya itu mendapat pilihan makan komputer atau lengannya sendiri. Eat the computer. Eat your arm. Pemain memilih untuk memakan lengannya. Di sisi lain, lelaki itu sengaja melukai lengannya sendiri dan mendapati darah yang tadinya bercucuran sekarang masuk kembali ke dalam kulitnya hingga luka itu benar-benar sembuh dengan sendirinya tanpa berbekas. Sedangkan pemain semakin menderita karena terus memakan tangannya sendiri. Kayla mendapati cursor menjalankan game level 4 lebih cepat. Orang di dalam monitor itu tiba-tiba bisa berbicara langsung dengan Kayla Level 4. You're in 1980. dan mengatakan apabila bermain curang akan rugi sendiri. Isaac yang mencoba mematikan aliran listrik komputer itu malah tersengat listrik. Isaac sepertinya masuk ke dalam dunia game itu. Saat itu Kayla diminta memilih mundur atau maju cepat. Rewind or fast forward. Kayla yang kebingungan akhirnya memilih maju. Namun yang terjadi adalah Isaac mengeluarkan pita kaset sangat banyak dari mulutnya. Ia akhirnya meninggal karena muntah darah. Level 4 akhirnya selesai dengan kematian Isaac. Level selanjutnya, Kayla akan berhadapan dengan bos. Ia diminta menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat yang ia tuju adalah rumah Hal seperti di awal cerita, di mana Hal berhasil menyelamatkan keluarganya dengan memilih menyebarluaskan cursor. Kayla melihat wajah istri dan anak Hal tampak tidak normal. Hal bingung mengapa Kayla datang ke rumahnya untuk melanjutkan game itu. Who are you? Claire Kayla berkata game itulah yang menuntunnya ke sana. sent me here. Di sana, Hal bercerita kalau ia adalah seorang kolektor benda lama. Ia menemukan cursor di sebuah tempat penggusuran. Ia tanpa sengaja telah memainkan game cursor ini. Kayla menyadari bahwa Hal adalah bos yang harus ia hadapi. Mereka pun akhirnya memulai pertarungan itu. Kayla dan Hal saling berebut pisau di meja. Saat Kayla dipukul dengan piring makan, justru yang merasakan sakit adalah Hal sendiri dan kepalanya juga terluka. Kayla yang menyadari itu pun mencoba untuk melukai tangannya dengan pisau. Ternyata tangan Hal yang terluka. Tidak tinggal diam, Hal menghantamkan kepalanya ke meja dan yang merasakan sakitnya adalah Kayla. Terjadi pertarungan sengit. Laura membantu Kayla untuk menyingkirkan suaminya. Di akhir pertarungan, Kayla menjatuhkan dirinya ke dasar kolam dengan pemberat. Oleh karena itu, akhirnya Hal tewas seperti orang yang tenggelam. Kayla yang masih di dasar kolam ditolong oleh Laura. Ia akhirnya menyelesaikan babak final dengan mengalahkan Hal. Di akhir cerita, Kayla yang seorang programmer berhasil membuat ulang cursor hanya untuk menyingkirkan Lance yang telah menyusahkan keluarganya. Jadi, si Lance ini selalu mempengaruhi ibunya untuk menggunakan bubuk haram, sehingga Kayla sangat dendam padanya. Lance yang menderita dan meninggal membuat luka Kayla pulih total. Begitu juga dengan ibunya yang telah sehat kembali. Inti dari kutukan itu adalah apabila yang dikutuk merasa kesakitan atau meninggal, pihak yang mengutuk akan mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ada seorang lelaki yang menelponnya dari gedung Kismet. Ia adalah orang yang membuat game itu. Artinya orang ini adalah bos tempat Kayla bekerja. Dan film pun usai. Only people who deserve it. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah pengucapan kata, nama pemain, dan tempat, mohon dimaafkan ya. Sekian alur cerita film Choose or Die. See you on the next video. Ciao!